Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk ibadah pada petang hari ini. Dan ini adalah hari yang istimewa untuk kita juga memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Sekalipun di rumah, mari kita menghormati Tuhan dengan berdiri dan kita angkat tangan. Inilah tanda kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan menurunkan rahmat-Nya bagi kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu dengan penyerahan sepenuhnya. Bahwasanya kami adalah milik Tuhan. Dan di saat ini kami mau berbakti kepada Allah yang telah menciptakan langit bumi, yang memelihara kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, perkenanan-Mu atas kami perlukan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan roh pujian, roh penyembahan. Biarlah Kau hikmat-Mu menyertai kami di saat firman ditaburkan. Biarlah kami bersama-sama sehati untuk datang menghadap Tuhan di dalam doa dan pengharapan. Kami percaya ibadahkan ini Tuhan ke dalam kuasa-Mu dari awal hingga akhir. Kiranya peralatan perlengkapan Engkau berkati dan kuduskan. Demikian juga ruangan di tempat ini, bahkan ruangan hati dan pikiran anak-anak Tuhan yang bersama-sama pada saat ini berbakti. Biarlah turun anugerah-Mu atas kami. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa pertolongan yang kami dapatkan adalah dari pihak Tuhan, Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kiranya turun atas kami sekalian berkat, kasih dan anugerah-Mu yang ajaib, yaitu saat kami berbakti kepada Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap berbakti bersama katakan amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, saya percaya sore hari ini kita semua bersuka cita, amin. Dan kita mau menyatukan hati kita bersama-sama, kita mau bersuka cita, kita mau menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan, haleluya. Yes. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami
surga. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Yes, saya percaya bahwa kasih Tuhan tercurah bagi saya dan saudara. Yes, Amin saudara. amin. Karena sukacita, kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Yes. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan Dia datarannya. Allah datang melawat negeriku, karena seru doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Sepadan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Sepadan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku.
atas negara kita, ada atas bangsa kita. Amin saudara. Karena api kemuliaannya tercurah dari surga turun ke bumi. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu pintu mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah, Tuhan panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah bagi surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu pintu mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah bagi surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beringatkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Kemuliaannya ada atas kita semua, amin saudara. Dan kita percaya kemenangan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir sore hari ini Tuhan. Oh, thank you Lord. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hamba
I believe. Kau nyata di sini, Yakin. kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Yes, you are. Kami percaya hanya padamu. Kami percaya. Kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Tuhan yang ajaib, sungguh Kau ajaib. Kami percaya, kami hanya
Indah kota Bethlehem. Terima kasih terjadi di sini. Terima kasih. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa dan mohonkan Tuhan menyertai firman-Nya bagi kita sekalian. Mari kita berdoa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bapa yang di surga, sebentar kami mendengar firman-Mu, tolong pengajaran dan didikan boleh kami mengerti pada saat ini. Tuntun hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, cerahkanlah apa yang menjadi pemahaman kami. Hikmat-Mu atas kami sekalian dan biarlah firman yang murni boleh kami terima. Engkau memberkati setiap kami sekalipun terpisah satu dengan yang lain. Dan Engkau mengikat kami dengan kasih Bapa, kasih dalam kekuatannya yang ajaib, di dalam terang kebenaran firman-Nya. Dan saatnya Tuhan urapi hamba-Mu dan sembunyikan di balik salib-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, dan saat ini secara khusus kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema berkarya bagi bangsa. Mengingat sebentar kita akan memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Oleh sebab itu ini menjadi saat yang paling indah untuk kita merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan negeri dan bangsa yang kami cintai ini. Apa yang Tuhan katakan bagi kita. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimak atau melihat melalui layar televisi atau melalui layar handphone. Demikian firman Tuhan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu.
Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Haleluya. Ini adalah perikop tentang kepatuhan kepada pemerintah. Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Roma. Romawi adalah kota dunia pada waktu itu, kota pemerintahan, dan orang Israel, orang-orang Yahudi adalah bagian di mana Roma memerintah. Sekalipun orang-orang Yahudi ya di tanah Israel adalah jajahan daripada Roma. Tetapi Paulus memberikan tekanan yang kuat kepada seluruh jemaat Tuhan untuk memahami dan untuk mengerjakan kepatuhan kepada pemerintah. Termasuk di dalam hal ini adalah pemerintahan Romawi. Dan kita mau belajar tentang hal yang demikian. Roma 13 ayat yang pertama mengatakan, tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau pada saat itu sekalipun bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi, maka orang-orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya, yang ada pada saat itu. Terlebih lagi kita, orang Indonesia, tinggal di Indonesia sebagai negara merdeka, sebagai orang yang bebas, kita harusnya lebih takluk kepada pemerintahan yang ada pada saat ini, yang dipilih secara demokratis, pemerintahan yang sedang berlangsung pada saat ini. Haruslah kita tunduk karena pemerintahan yang ada adalah pemerintahan yang datang daripada Allah sendiri. Allah yang menetapkan pemerintahan yang ada, termasuk pemerintahan Indonesia yang ada pada saat ini diperintah oleh Bapak Joko Widodo. Ya, disitulah kita harus takluk, tunduk kepada pemerintahan Indonesia. Dan ini adalah ketetapan. Dan kita tidak dijajah, kita tidak merasakan tekanan apapun. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang baik, yang berupaya berusaha untuk menyejahterakan rakyat. Maka terlebih lagi kita harus takluk kepada pemerintahan yang ada pada saat ini. Kalau dikeluarkan undang-undang, peraturan, instruksi, mari kita ikuti dengan taat, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena pemerintah sedang melakukan sesuatu yang baik bagi kita, yang benar bagi kita, supaya hidup kita selaras, hidup kita sejahtera. Sekalipun dalam kondisi COVID-19, tekanan ekonomi luar biasa, betapa kehidupan begitu seakan-akan terkurung dengan hal-hal yang tidak kita kehendaki, sesuatu situasi yang mencekam karena ada banyak masa-masa sukar yang dihadapi. Oleh karena apa? Terjangan COVID-19. Tetapi saudara sekalian, pemerintahan ini sedang berupaya, berusaha keras untuk keluar dari segala krisis yang ada. Mari kita dukung dengan takluk kepada pemerintahan. Ikuti peraturan, ikuti seluruh aturan-aturan yang ada. Dan kita akan menjadi orang-orang yang mendukung pemerintahan. Dan itulah menjadi sikap kita. Harusnya sikap itulah yang kita ambil. Dan tidak boleh dengan yang lain. Amin saudara sekalian. Oleh sebab itu saudara sekalian, bangsa kita ini perlukan uluran tangan. Sekalipun bangsa ini sudah lama merdeka, tetapi membutuhkan uluran tangan kita. Karya-karya yang nyata dari orang-orang yang percaya kepada bangsa ini, orang-orang yang percaya bagi kemajuan negeri ini. Mari kita ringan tangan menolong negeri ini.
Jangan hanya sekedar menuntut bangsa ini. Jangan menuntut apa yang akan diberikan bangsa ini kepada kita. Tapi tanyakan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan bagi negeri ini. Negeri ini perlu dibantu, membutuhkan uluran tangan seluruh komponen bangsa. Karena itu kita perlu turun tangan menolong. Kalau ada melihat kesenjangan sosial, ada kesenjangan ekonomi, ada kesenjangan yang budaya yang lain, mari kita sebagai bangsa Indonesia, kita ringan tangan, ya, tidak berat hati untuk menolong. Tidak berat hati untuk kita melihat bagaimana situasi yang ada. Sekalipun tidak dapat ditampik, tidak dapat dihilangkan kenyataan adanya kaum minoritas yang seringkali dipinggirkan. Ya, mungkin kita orang yang minoritas, orang Kristen hanya sekian persen. Orang percaya kepada Kristus hanya sekian persen. Tetapi itu tidak menafikan sesuai dengan firman Tuhan, jelas menyatakan kepada kita, panggilan kita adalah harus berkarya bagi negeri ini, berkarya bagi bangsa ini, menghasilkan sesuatu yang baik bagi negeri ini. Ya, bukan sebaliknya, tetapi lebih lagi kita harus mengerjakan sesuatu yang membuat harum bangsa ini di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah 76 tahun negeri dan bangsa ini berdiri. Mari bersama-sama, ya, bersama-sama bergotong royong mewujudkan karya bagi negeri bangsa yang kita cintai. Karya-karya yang baik yang boleh mengharumkan bangsa dan negeri kita. Bangsa ini perlu kita, ya, dimanapun, segala bidang, segala karya akan dibutuhkan negeri ini. Sehingga negeri ini boleh menjadi negeri yang jaya, negeri yang sejahtera, negeri yang damai, negeri yang aman, negeri yang mengalami satu kegerakan yang dahsyat oleh karena turut campur sertanya seluruh komponen bangsa. Nah, apa yang kita bisa kerjakan bagi negeri kita? Wujud apakah bagi bangsa kita yang bisa kita lakukan? Saudara sekalian, yang pertama, mari hormatilah pemerintah. Ya, hormati pemerintah. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada perintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Inilah Roma 13, 1 dan 2. Jelas menyatakan kepada kita supaya kita takluk kepada pemerintahan yang ada di atas kita. Saudara sekalian, oleh sebab itu jangan kita lalai. Jangan kita kemudian menjadi sombong kalau kita merasa kaya, merasa kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, lalu tidak mau takluk kepada pemerintah. Atau kita punya kekuasaan, tidak mau juga kita takluk pada pemerintah. Jangan menjadi kita lalai. Saudara sekalian, jangan sampai kita lupa diri bahwa ada pemerintahan di atas kita. Ada kekuasaan di atas kita. Mari saudara sekalian, kita bersama-sama mengingatkan satu dengan yang lain. Untuk apa? Tetap menghormati pemerintahan kita. Saudara sekalian, ingat ya, ingat saudara. Pemerintahan kita ini bagaimanapun juga, walaupun tidak sempurna, ya tidak ada pemerintahan di dunia ini yang sempurna. Tetapi jangan kita melawan pemerintahan. Jangan kita melawan pemerintah. Ikuti aturan sesuai dengan kondisi. Apalagi di Indonesia yang merupakan negara hukum. Semua tunduk di bawah hukum yang sama. Ya, equal by law, semua sama di hadapan hukum. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau sudah ada koridor yang begitu jelas,
kita harusnya tunduk takluk kepada pemerintahan ini. Karena pemerintahan ini sedang melakukan sesuatu yang baik bagi kita, saudara, ya, bagi kita. Karena itu kita perlu ikuti apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bahkan kita dorong lebih kuat untuk itu menjadi bagian dari kerja karya kita. Hormatilah pemerintahan yang ada. Walaupun levelnya kecil, RT, RW, tetap kita harus menghormati. Ya, kalaupun lebih tinggi lagi, apalagi kita harus menghormati. Jangan demo. Ya, jangan apa-apa diprotes. Belum melakukan apa-apa kepada negeri dan bangsa, kita lebih banyak protesnya. Nah itu saudara, justru dengan banyak situasi demonstrasi, situasi menjadi panas, orang susah kerja, orang susah lagi menghasilkan gerakan ekonomi. Kenapa? Terganggu. Oleh sebab itu, mari sepanjang pemerintah ini sesuai dengan undang-undang, mari kita dukung. Ya, kita dukung, kokohkan. Ya, kendati pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan kesejahteraan, melaksanakan keadilan sosial, namun pemerintah kita yang di atas, yaitu pemerintahan Kristus, memerintahkan kita orang percaya untuk tunduk kepada pemerintahan yang ada pada saat ini. Barang siapa melawan pemerintahan yang ada, sebenarnya dia sedang melawan kepada ketetapan Allah, dan itu akan ada akibatnya dan mendatangkan hukuman di dalam diri kita. Nah saudara sekalian, kalau kita menghormati pemerintahan, maka kita sebenarnya sedang menghormati Allah itu sendiri yang memerintah bagi kita. Karena pemerintahan yang ada adalah perpanjangan dari pemerintahan yang di sorga. Oleh sebab itu dukung dan hormati pemerintahan kita. Yang kedua, jemaat Tuhan yang kasih Kristus, apa yang kita bisa lakukan? Berbuatlah baik. Jangan berbuat jahat. Lakukanlah yang baik, hindari kejahatan. Ya, di dalam Roma 13 ya, ayatnya yang ke-3 dan 4 katakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara sekalian, jadi kalau kita ini hidup tenang, hidup baik ya di dalam pemerintahan Indonesia ini, berbuatlah yang baik, hasilkan sesuatu yang baik, kerjakan karya-karya yang baik. Kalau kita menghasilkan prestasi, pemerintahan kita juga akan ingat. Ya, barusan ada yang mendapatkan medali di Olimpiade. Ya, kita lihat bahwa pemerintah juga memberikan apresiasi. Ya, dipanggil ke istana, diberikan apresiasi, dibanggakan. Nah, orang yang berprestasi berbuat baik ini, ya kita tahu 2 pemain bulu tangkis ganda putri kita mendapat medali emas di Olimpiade. Kita mensyukuri bersama-sama, seakan-akan yang menang bukan hanya 2 orang itu, tapi yang menang adalah seluruh bangsa dan negara. Dan ini mengharumkan nama Indonesia. Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, ketika bendera merah putih dinaikkan, kita melihat kebanggaan. Dan itu menimbulkan nasionalisme yang besar bagi negeri ini. Kesatuan bersama-sama, rasa memiliki bersama-sama, itu menjadi semakin kokoh dan kuat. Oleh sebab saudara sekalian,
lakukanlah yang baik. Kerjakan yang baik, hasilkan prestasi sehingga itu membanggakan negeri. Paling tidak saudara sekalian, itu membanggakan untuk diri sendiri dan kita merasa nyaman ada di bangsa dan negara yang kita cintai ini. Pemerintah kita tidak lalai untuk melihat karya-karya anak bangsa. Sekalipun tidak selamanya mendapatkan apresiasi, tapi adalah bagian dari kewajiban kita untuk melakukan yang baik untuk negeri ini. Dan jangan berbuat jahat. Kenapa pemerintahan itu punya pedang untuk menghukum, untuk memiliki daya paksa. Kalau melakukan kejahatan, kriminalitas ada hukumnya. Pemerintah punya cara, punya daya paksa untuk orang itu ditahan, untuk mendapatkan hukuman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang jahat, takutlah. Karena apa? Semua itu dalam koridor hukum dan itu semua ada ketetapan dan ketentuannya. Tidak percuma pemerintah punya daya paksa. Pemerintah punya aparatur yang memberikan kuasa menetapkan undang-undang dan pelaksanaannya. Oleh sebab itu saudara sekalian, kenapa kita harus berbuat baik? Karena itu untuk kebaikan bagi diri kita. Kenapa kita harus berbuat baik dan menghasilkan karya yang baik? Karena itulah sudah menjadi ketetapan bagi kita. Jadilah manusia yang baik, jangan jadi manusia yang jahat. Kalau kita menjadi manusia yang jahat, justru itu memburukan diri kita, bahkan memburukan pemerintahan yang di atas kita, yaitu pemerintahan surga. Pemerintahan yang ada di dunia ini adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah bagi kita. Kalau kita mau berbuat jahat, maka ada pedang yang akan membuat kita terpaksa, terkurung, terkukung, merasakan berat. Oleh sebab apa? Karena pemerintahan ini adalah perpanjangan dari pemerintahan surga. Oleh sebab itu saudara sekalian, dorongan saya, desakan saya sebagai hamba Tuhan, mari berkarya. Lakukan sesuatu yang menghasilkan prestasi, menghasilkan sesuatu yang dapat mengharumkan negeri. Entah di bidang apapun, di olahraga, di seni, di budaya, di perekonomian, pertemuan, penemuan, penelitian, atau apapun yang bisa kita lakukan. Paling tidak dalam skup yang kecil, berkarya bagi perusahaan, bagi pekerjaan, berkarya bagi bisnis, hasilkan itu yang sebaik-baiknya dan itu bisa mengharumkan daripada negeri ini melalui karya-karya kita. Walaupun mungkin pemerintahan tidak melihat, itu bukan bagian kita. Tetapi bagi kita adalah kita harus melakukan yang baik bagi negeri ini dan tidak merugikan bangsa ini. Karya kita, karya nyata kita bagi bangsa ini dapat diwujudkan dan dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan baik yang kita bisa hasilkan. Hindari perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena itu akan merugikan kita dan menyurutkan kualitas diri kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang yakin Tuhan ada beserta kita, justru kita melakukan perbuatan yang buruk. Itu antagonis sekali. Oleh sebab itu saudara sekalian, kerjakan yang baik karena Allah kita baik bagi negeri ini, bagi negeri yang baik ini kita selalu melakukan yang terbaik. Ya, jika kita berbuat baik, tidak ada alasan untuk kita hidup di tengah-tengah bangsa ini dengan ketakutan. Justru ada penghargaan bagi kita. Yang ketiga, saudara sekalian, hal yang kemudian ketiga adalah bagaimana kita bisa melakukan sesuatu bagi negeri ini. Bayarlah pajak. Firman Tuhan tadi jelas mengatakan, ya itulah sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada yang berhak menerima pajak, cukai kepada yang berhak menerima cukai. Saudara sekalian, bayarlah pajak. Kalau kita ditetapkan kenaikan pajak, jangan bersungut-sungut. Itu mungkin tidak terlalu banyak. Sebenarnya kesannya merugikan. Tetapi negeri ini butuh juga dana untuk menggerakkan roda pemerintahan. Kalau mesin pemerintahan kita macet, maka yang muncul adalah kekacauan.
ya, hal-hal yang buruk bisa saja terjadi. Nah, bagaimana menggerakkan mesin pemerintahan ini? Mau tidak mau harus ada dana yang terus-menerus. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama dukung dengan membayar pajak. Waktu makan kita bayar pajak dengan hati bersyukur. Ada tambahan mungkin terkesan mahal, tetapi itu berguna bagi kita. Kenapa? Karena ada pegawai-pegawai pemerintah yang harus juga bekerja. Ada tentara yang harus menjaga negeri. Ada polisi yang harus menjaga ketertiban masyarakat. Itu semua dari uang pajak kita. Belum lagi pembangunan, ya, jalan, jembatan, seluruh fasilitas kota itu ada bagian pajak yang bergerak di sana. Firman Tuhan menulis kepada kita, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Saudara sekalian, kita tidak pernah dibuang di dalam negeri ini. Kita lahir dari negeri ini, kita hidup dari negeri ini, kita makan dari hasil bumi, kita minum dari aliran air negeri ini. Maka selayaknya kita harus mengupayakan kesejahteraan kota. Salah satu kita bisa melakukan kesejahteraan kota adalah bayar pajak. Dengan membayar pajak kita bisa melihat taman-taman kota yang indah karena ada pasukan merah yang mengerjakan di kota Semarang ini. Dengan membayar pajak saluran-saluran diperbaiki supaya tidak muncul banjir kembali. Dengan membayar pajak kita melihat reklamasi sehingga tidak air laut turun masuk ke dalam kota Semarang. Saudara sekalian, mari kita dukung pemerintahan kita. Itu juga untuk kesejahteraan kita. Rasanya tidak enak kalau jalan-jalan banjir di mana-mana. Rasanya tidak nyaman kalau lokasi tempat taman, kota dan lain sebagainya menjadi kotor karena menumpuknya sampah. Dan tidak nyaman rasanya kalau jalan-jalan ada rasa takut karena apa? Lampu-lampu di jalan gelap. Banyak penjahat, tidak ada yang jaga karena kekurangan dana. Ini perlu dukungan seluruh komponen masyarakat dan itu adalah bagian kita dengan membayar pajak. Dengan membayar pajak kita sebenarnya sedang mengupayakan kesejahteraan kota. Ketika kesejahteraan kota itu naik, kesejahteraan itulah bagi kita. Untuk kita, kita juga bisa sejahtera di dalamnya. Dan kita nyaman tinggal di kota Semarang, kota yang kita cintai. Kita nyaman di Jawa Tengah, provinsi yang kita sayangi. Kita nyaman di negeri ini, di Indonesia, Sabang sampai ke Merauke. Tuhan sudah berkati dengan alam yang luar biasa, kaya, indah. Mari saudara sekalian dukung program-program pemerintah, paling tidak dengan kita melakukan pembayaran pajak. Saudara sekalian, jangan bersungut-sungut kalau ditagih pajak. Bayarlah. Tidak seberapa, nanti Tuhan nyatakan kuasa, berkat semakin besar. Amin saudara. Ya, mari karya nyata lain yang diperintahkan Allah di dalam bagian ini adalah supaya kita taat membayar pajak. Membayar pajak adalah bentuk ketaatan kepada pemerintah dan wujud berkarya bagi negeri dan bangsa yang kita cintai ini. Oleh sebab itu saudara sekalian, inilah bagian-bagian yang indah yang kita bisa lakukan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma. Ya, kalau bangsa Israel dijajah, Paulus mengharuskan untuk tetap tunduk takluk, turut kepada pemerintah, apalagi kita. Sebagai orang merdeka, orang bebas di negeri yang kita cintai ini, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang perlu kita dukung karena di dalamnya mengandung kesejahteraan bagi diri kita. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Oh haleluya. Bapa yang di surga, kami bersama-sama saat ini menerima kebenaran firman-Mu dan kami berkomitmen untuk kami takluk kepada pemerintahan. Kami tunduk kepada pemerintahan yang ada pada saat ini.
dan kami mau berbuat baik, menghasilkan karya-karya yang baik. Kami menghindari bahkan menjauhi tidak melakukan yang jahat. Bahkan lebih lagi Tuhan, kami mau membayar pajak, ketetapan dan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Kami mau melakukan dengan hati yang bersyukur, bergembira, karena kami tidak tinggal dalam negara jajahan, tapi kami tinggal di negeri yang merdeka, Indonesia. Kami melihat pemerintahan kami sedang dalam kesulitan, dalam kesukaran oleh karena COVID-19. Kiranya Tuhan, kami bersama-sama berdoa, tolonglah negeri ini, bantulah negeri ini, topang negeri ini, karena negeri ini membutuhkan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan melawat negeri ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya persoalan dan masalah COVID-19 ada jalan keluar. Kiranya Engkau wahyukan bagi pemimpin negeri kami, supaya ada jalan keluar yang terbaik untuk lepas dari COVID-19. Lepas dari COVID-19, lepas dari krisis ekonomi yang menghantui. Tuhan tolong negeri ini, bangsa yang kami cintai ini. Dari Sabang hingga ke Merauke, setiap pulau-pulau yang ada adalah bagian di mana Tuhan berkarya. Engkau ikat kami ya Tuhan menjadi satu kesatuan. Biarlah negeri ini pun bersatu bersama, sehingga kuat kokoh untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Ancaman-ancaman yang datang ke depan akan tidak menjadi masalah ketika negeri dan bangsa yang kami cintai ini bersatu. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan bantu negeri ini ya Allah. Kami cinta kepada bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pemerintahan kami dari pusat hingga ke daerah. Bapak Joko Widodo presiden kami. Engkau berkati Bapak Ganjar Pranowo gubernur kami. Engkau memberkati Bapak Hendar Prihadi wali kota Semarang, wali kota kami. Engkau memberkati Bapak Camat Gayam Sari. Engkau memberkati Ibu Niken, Ibu Lurah kami, Lurah Siwalan. Nyata kuasa-Mu atas pemimpin-pemimpin kami. Bahkan RW RT kami pun Tuhan berkati. Biarlah Tuhan Engkau jaga hidup mereka, lindungi hidup mereka, dan biarlah inspirasi-Mu atas mereka ya Tuhan. Diberkati angkatan bersenjata kami, baik darat, laut maupun udara. Engkau juga memberkati angkatan kepolisian kami yang menjaga ketertiban keamanan masyarakat. Tuhan nyata kuasa-Mu atas mereka ya Allah, dan pemerintahan di dalam kuasa Tuhan adalah pemerintahan yang akan menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa kami. Kami berdoa, ya Tuhan Yesus Engkau menolong. Biarlah Tuhan sumber-sumber daya alam akan muncul kembali. Akan membuat kekayaan negeri ini Tuhan berguna bagi seluruh rakyat dan bangsa kami. Tuhan Yesus Engkau memberkati anak-anak-Mu. Orang-orang Kristen yang ada di pemerintahan, biarlah mereka menjadi Daniel di akhir zaman ini. Ketika mereka bisa Tuhan memberi pengaruh yang positif bagi negeri ini. Pengaruh yang benar-benar pewahyuan Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil, keputusan yang tepat, keputusan yang baik. Dijauhkan hati mereka dari rasa serakah, keinginan untuk korupsi. Biarlah mereka menjadi teladan bagi yang lain. Bapa di surga, Engkau memberkati juga untuk masyarakat yang berprestasi, yang menghasilkan karya-karya yang baik. Biarlah semuanya itu Tuhan mendukung negeri ini, bangsa ini bangkit dari keterpurukan, keluar dari kemiskinan. Biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang maju, modern, bangsa yang kuat, yang kokoh oleh karena dukungan seluruh masyarakat. Kami berdoa untuk negeri ini, bangsa yang kami cintai ya Tuhan. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percayakan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, biarlah mereka selalu bersama memberikan Tuhan kekuatan dalam doa dan permohonan yang sungguh-sungguh pada Tuhan bagi negeri dan bangsa yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi negeri dan bangsa kami. Di dalam nama-Mu kami terima kebenaran firman, dan kami sudah berdoa syafaat bagi negeri dan bangsa yang kami cintai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat semuanya, dengan saya Gerard, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 kiranya semakin jaya juga kuat dalam persatuan serta keluar dari krisis COVID-19.
dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Yang kedua, mari sukseskan program pemerintah memerangi COVID-19 dengan cara melakukan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang ketiga, PPKM di Kota Semarang sudah diperlonggar, maka dari itu jemaat dapat mengikuti ibadah secara offline, tetapi dengan protokol kesehatan yang lengkap. Bagi jemaat yang rindu melakukan ibadah secara offline, dapat mendaftarkan diri melalui grup WA. Ibadah hanya dilakukan 1 kali pada pukul 7 pagi. Bagi yang tidak mendapatkan tempat duduk, bisa mengikuti secara online. Yang keempat, ibadah raya online dilakukan dalam 2 waktu, yaitu jam 7 pagi dan jam 5 sore. Yang kelima, ibadah baptisan air akan diadakan pada hari Rabu 18 Agustus 2021 jam setengah 6 sore di gereja. Diharapkan yang baptis dapat mempersiapkan diri. Yang keenam, terus ikuti renungan harian dan pesan pastoral melalui grup WA yang juga dapat dilihat melalui kanal GBI Bawangan Official. Seluruh jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA dengan nomor rekening 009913000 atas nama GBI Panembahan Immanuel atau melalui kode QR gereja kita. Sekian pengumuman pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. See you, God bless you, and Jesus love you. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Secara khusus hari ini adalah peringatan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Terus dukung pemerintah kita, ya, jangan kita lalai untuk kita terus berdoa untuk negeri dan bangsa yang kita cintai ini. Dan tetap lakukan protokol kesehatan, jangan lupa supaya negeri kita bersama-sama kita dukung paling tidak dengan cara kita yang sederhana dengan mengikuti protokol kesehatan. Negeri ini segera lepas dari COVID-19. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang di rumah juga bangkit berdiri, mari hormati Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, pada saat ini hamba-Mu berdoa dan mengangkat tangan di hadapan-Mu untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing melalui streaming beribadah. Petang hari ini Tuhan Engkau menolong mereka untuk tetap terhubung dengan-Mu. Biarlah Tuhan nyata kuasa-Mu. Engkau melihat ketaatan, ketekunan mereka dalam beribadah. Bukankah itu baik di mata-Mu ya Tuhan? Engkau memberkati, Engkau nyatakan kuasa-Mu, berikan damai, sejahtera, sukacita, serta hati yang gembira. Berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan nyatakan kuasa atas hidup anak-anak Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami, jadikan keluarga kami sukses dan berbahagia. Keluarga yang diberkati dengan berkat-berkat tak terduga. Nyata kuasa Tuhan ya Tuhan atas keturunan kami. Biarlah mereka menjadi perkasa di muka bumi ini. Tutup bungkus hidup kami ya Tuhan dengan darah-Mu dan kuduskan hidup kami senantiasa. Nyata kasih setia-Mu ya Tuhan atas langkah hidup kami dalam perlindungan-Mu yang ajaib. Dan terus naik tidak pernah turun menjadi kepala bukan menjadi ekor. Allah Engkau yang menyatakan setia akan menjadikan hidup kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Maka jemaat Tuhan kekasih Kristus, mari angkat tanganmu lebih tinggi dan hormatilah Tuhan. Ingatlah selalu hari Sabatnya dan beribadahlah dengan setia. Maka sebentar bila mana engkau kembali kepada aktivitas kehidupanmu, kembali ke dalam pekerjaan, usaha, dan perdagangan yang kau lakukan, kembali kepada pendidikan yang kau tekuni, maka pulang dan kerjakan semuanya itu dalam berkat damai sejahtera Allah Bapa. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus dan dalam persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai-Mu sekarang. Sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati bersama katakan amin. Bapak Ibu mari kita bersyukur. Buat kasih setia
silakan jemaat Tuhan untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you, God bless you, and Jesus love you.